ketemu lagi di channel YouTube Sius Motovlog. Siapapun yang menonton video ini semoga dalam keadaan sehat ya cuy. Ya, pagi hari ini kita kembali lagi yang pastinya bersama si Red Black. Dan ini dia si Red Black cuy. Ini dia si Red Black, kita akan riding santai. Biasa panasin si Red Black cuy. Setelah diservis hari hari Sabtu apa Minggu kemarin kita servis. Nah, pagi hari ini kita bawa, kita panasin dulu, kita gas-gas tipis cuy. Kita bareng si Red Black lagi yang pastinya. Apakah tarikannya masih enak dan tetap enak? Emang motor 2 tak itu kalau standar, kalau sehat, wih mantap jiwa cuy. Apalagi olinya, oli mesin, oli motul, oli samping, mantap jiwa cuy. Oli samping Ipon ini lumayan harum cuy, emang enak cuy. Oke, kita langsung gas-gas tipis ya cuy, sekalian panasin si Red Black dulu cuy. Teman-teman tahu nggak kita di kolong mana nih? Yang daerah Jakarta Timur mungkin tahu lah ya tempat ini. Wow, rame sekali. Kita panasin si Red Black, perjalanan jauh cuy. Perjalanan jauh nih, walaupun hanya panasin si Red Black. Ya, berapa hari yang lalu kita servis si Red Black cuy. Kita servis si Red Black dan yang diganti itu packing super kips kiri kanan. Ya itu doang sih cuy yang diganti. Oli kita bawa sendiri. Terus PR-nya itu waktu itu apa namanya ya, air radiator itu makin menipis cuy. Jadi hari hari Rabu kita pulang kerja, kita singgah isi beli air radiatornya juga cuy, Ipon tentunya. Dan tadi malam kita isi juga cuy. Tadi malam kita isi sendiri air radiatornya. Jadi makanya pagi ini kita coba panasin si Red Black. Kita bawa keluar dulu. Soalnya kalau air radiatornya benar-benar habis, temperaturnya lumayan panas banget cuy. Lumayan panas banget, jadi takut nanti overheat atau mesinnya mati. Waduh, siapa yang dorong kan? Soalnya pengalaman waktu awal-awal angkat si Red Black ini cuy, dari orang yang tangan pertama itu bener-bener nggak diisi air radiatornya, bener-bener kosong cuy. Air radiatornya masih radiator standar. Jadi Jakarta ke Bekasi itu sempat berhenti cuy di lampu merah mana tuh, setelah stasiun Kranji. Karena itu udah panas banget saya di atasnya cuy. Paha kiri kanan itu bener-bener panas banget. Sampai saya aja keringat cuy. Kok ini panas, kenapa gitu kan? Di 2019 itu baru awal-awal main 2 tak. Jadi nggak ngerti apa-apa cuy. Kok ini panas ya? Apakah yang dibilang orang-orang Ninja 2 tak itu kalau perjalanan jauh, kalau macet atau apapun, pokoknya jauh gitu, panas cuy mesinnya. Ya panas mesin karena memang ya dihidupin, emang dipakai perjalanan jauh. Tapi panasnya itu beda cuy. Sampai saya aja keringat cuy. Nah, akhirnya setelah stasiun Kranji, saya berhentilah di Alfamart. Sekarang Alfamart itu masih ada cuy. Berhenti di situ sambil
minum kopi sambil nunggu mesinnya dingin baru jalan lagi cuy. Ya mana tahu kan masalahnya di air radiator, atau radiatornya benar-benar kosong, nggak ada airnya cuy. Akhirnya besoknya baru bawa ke bengkel dicek cuy, ternyata benar-benar air radiator itu sama sekali nggak ada cuy. Radiator memang radiatornya masih ori tapi benar-benar kosong cuy. Gila nggak lu Nro? Baru diisi sama mekaniknya. Nah dari situ baru enak banget cuy. Dan itu salah satu komponen yang sangat penting di motor 2 tak cuy. Sekarang pun nggak cuman motor 2 tak ya, motor 4 tak pun kebanyakan udah pakai air radiator. Jangankan itu, motor Matic aja pakai cuy. Kayak Vario kan pakai juga kalau nggak salah tuh. Makanya kemarin kalau kita mau pakai jalan sebelum isi air radiatornya nanti ngeri-ngeri sedap juga cuy. Soalnya Sius Motovlog ini kadang keasikan jalan, keasikan bawa si Red Black, kadang lupa juga mau apa yang harus diganti, apa yang harus dibenerin, karena keasikan cuy. Ya kembali lagi. Nah untuk masalah oli ya cuy, tadi kita karburator lagi radiator, kita bahas oli. Olinya si Red Black ini cuy, awal angkat si Red Black ini di 2019 itu bingung juga ya, namanya juga pemain baru di motor 2 tak ya. Perawatannya gimana, olinya gimana, oli mesin, oli samping itu nanti seperti apa pergantiannya nanti, pokoknya banyak lah pertimbangan, banyak lah yang dipikirin cuy. Nah awal-awal itu ya coba apa namanya ya nonton-nonton YouTube lah untuk referensi masalah oli cuy. Gila lu Nro, ini macet apaan ini cuy? Parah macetnya, macet apaan? Nah begini nih parah cuy, kalau memang kalau air radiator itu kosong cuy, macetnya ini yang kadang bisa buat mesin itu makin panas cuy. Nah kita kembali lagi untuk oli ya cuy. Awal-awal angkut si Red Black ini ya memang bingung juga ini mau pakai oli apa ya, oli mesinnya apa, oli sampingnya apa. Tapi maunya itu satu merek oli ya, oli mesin sama oli samping dua-duanya, jadi nggak dua merek gitu. Gila lu, macet panjang lagi cuy, macet panjang. Ini macet apaan lagi? Ini mau panasin si Red Black malah bukan panas biasa lagi nih, kepanasan kali. Macet begini lagi cuy. Ini resiko kalau bawa motor 2 tak, bawa motor 2 tak di kondisi macet begini cuy. Lu pasti sengsara juga kali ya. Tapi ya senang aja sih. Motor 2 tak emang keren cuy. Masuk mas bro. Gila lu Nro. Ntar kesenggol mobil orang lagi, bahaya kita. Wah kalau enggak nanti kita lanjut di depan aja kali cuy. Wow, setelah lewatin macetnya parah tadi cuy. Gila lu Nro. Biasanya di situ nggak macet cuy, lancar walaupun rame cuy. Tapi tadi benar-benar padat banget macetnya, udah padat, panjang lagi. Padahal jalanannya luas itu cuy. Tahu macet apa di depan, akhirnya udah kita nyerah. Kita muter balik cuy. Gila nggak lu Nro?
Oke, kita kembali lagi ya cuy. Kita bahas tadi masalah oli ya. Oli si Red Black pertama kali yang dipakai itu dari Motul cuy. Oli Motul, baik oli mesin, oli samping, itu Motul. Dan Motul mantap jiwa juga cuy. Oli mesinnya ya, si Red Black pakai yang 5100, sedangkan oli sampingnya yang 510. Itu mantap juga cuy. Tarikannya juga enak. Terus kalau oli sampingnya dia aroma racing begitu cuy. Itu si Red Black pakai sekitar setahun lebih cuy. Pokoknya nggak nyampe 2 tahun. Dan ya makin berjalannya kurang lebih 2 tahun itu kan si Red Black pakai oli Motul itu lumayan bagus juga cuy. Tarikannya juga enteng, mesinnya lebih halus, perpindahannya gigi juga bagus, mantap. Tapi yang buat langsung saya beralih lagi dari Motul itu cuy, di suatu saat Motul mungkin lagi ganti entah kemasan, tapi bukan kemarin-kemarin cuy, bukan. Sekitar 2020 kalau nggak salah itu sempat ganti katanya kemasan yang bagian oli mesinnya. Terus pabriknya juga katanya yang produksi bukan dari Prancis lagi, tapi di Taiwan apa mana tuh ya, Vietnam apa mana tuh, oli Motul yang sekarang. Nah itu khusus oli mesin kayak oli samping kayak udah nggak enak banget cuy. Ngerasa ada yang kurang begitu cuy. Dan akhirnya coba cari referensi oli yang lain deh. Walaupun harganya ya nggak jauh beda lah ya. Bahkan malah yang sekarang si Red Black pakai lebih mahal dikit lah. Akhirnya pilihannya jatuh di oli Ipon cuy. Oli Ipon pertama kali itu pakai oli sampingnya dulu cuy, yang R2000 RS warna strawberry itu cuy. Ternyata mantap juga, nggak cuman tarikannya enak, nggak cuman halus tarikannya mesin ini, nggak cuman perpindahan giginya nggak berisik, tapi wanginya itu loh mantap jiwa cuy. Makanya kadang kalau di lampu merah ya saya nggak matiin si Red Black cuy, mesin tetap hidup karena asapnya itu tipis, terus wangi. Nah itu yang buat saya ya udah tetap pilih oli Ipon yang R2000 RS ini. Nah menjelang sebulan kemudian pengen nyoba oli mesinnya. Oli mesin dari Ipon itu yang R4000 RS ternyata mantap juga cuy, enak banget. Akhirnya sampai sekarang 2000 ya bisa dibilang 4 tahun lebih cuy, si Red Black pakai oli mesin R4000 RS ini cuy. Dan bener-bener apa ya, tarikannya enak, terus perpindahan giginya lebih halus, mesinnya lebih bersih, pokoknya mantap lah cuy. Itulah efek kalau pakai oli Ipon R4000 RS, pokoknya mantap lah. Nah si Red Black ini walaupun dari 2019 sampai sekarang cuman 2 merek oli dong yang dipakai cuy. Pertama Motul, kedua baru pakai Ipon. Dan sampai sekarang masih setia sama Ipon, asik. Ini bukan promosi ya cuy, tapi kalau Iponnya bilang ya udah Sius ini di gratisin PP touring ke NTT, mau juga loh. Langsung mau mas bro.
pengen banget. Ya udah sih disponsorin, asik, keren juga kali ya. Ya udah, sampai sekarang pakai iPhone R4000 RS yang untuk mesin, dan itu mantap jiwa cuy. Makanya ya udah pilihannya tetap iPhone lah. Walaupun harganya kemarin beli terakhir berapa, 175 kalau nggak salah, minggu lalu. Dan itu juga paling 4-5 bulan baru ganti lagi cuy. Bukan tiap bulan. Kalau tiap bulan harga segitu ya mungkin mikir-mikir lagi. Kalau harga segitu 4-5 bulan baru ganti, ya mantap juga cuy. Teman-teman bisa pakai juga kan. Jadi itulah pembahasan kita cuy, masalah olinya si Red Black. Kita sambil nunggu lampu merah. Teman-teman mungkin tahu lah lampu merah mana nih. Ini di lampu merah Cakung, atau aduh namanya apa nih, ya tetanggaannya si inilah, kawasan Pulau Gadung. Nah kita akan ke kiri. Ini mobil mau kemana? Yang lewat sini harusnya yang lurus, malah dia muter balik lagi. Ya teman-teman bisa cobalah oli iPhone R4000 RS. Itu buat mesinnya mantap jiwa cuy. Pokoknya tarikannya enteng, mesinnya halus, terus perpindahan gigi juga sangat empuk cuy. Jadi nggak sampai bunyi-bunyi krak-krak gitu, nggak ada begitu cuy. Pokoknya mantap cuy. Jadi nggak cuman olinya doang cuy, air radiator pun si Red Black menggunakan iPhone. Tadi malam, iya ampun, Mas bro, gila lunruh. Ini orang-orang bawa mobil, bawa motor, payah juga nih ah. Ternyata air radiatornya si iPhone ini lebih mahal loh. Lebih mahal dari olinya. Bisa begitu cuy. Karena tingkat didinya itu di atas 200 cuy. Tingkat didinya air radiatornya iPhone ini cuy. Jadi taruhlah 220 atau 222 derajat Celcius tingkat didinya. Kalau tingkat didinya belum sampai situ, itu motor masih, wah pokoknya masih mantap sekali cuy. Masih nggak terasa panas apa-apa cuy. Kita juga di atasnya motor itu aman cuy. Karena faktor tingkat didinya air radiator iPhone ini lebih tinggi. Jadi ya buat Ninja 2 tak cocok lah cuy. Teman-teman mungkin lebih paham lah ya. Pemilihan air radiator itu sangat penting juga cuy. Harus lihat, terutama itu lihat dari tingkat didinya si air radiator ini. Kalau tingkat didinya si air radiator ini di bawah 100 derajat Celcius, ya harus mikir-mikir cuy. Ya mungkin kalau di daerah yang nggak pernah macet, ya aman-aman aja. Atau daerah yang sejuk, dingin, ya mungkin nggak terlalu harus gimana-gimana cuy. Tapi kalau di Jakarta itu air radiator itu harus benar-benar diperhatikan cuy. Harus benar-benar diperhatikan. Karena faktor macetnya itu yang nggak kuat cuy. Macetnya itu yang bisa buat mesin makin panas, lebih panas. Orangnya juga makin panas, lebih panas. Ya maksudnya di atasnya motornya itu, kalau motornya panas ikut keringatan juga cuy.
Begitu cuy. Ya, malah kita lewat sini lagi. Harusnya tidak, nggak usah lewat sini ya. Kacau. Genangan air ini mah nggak hujan, nggak panas, tetap aja ada genangan begini. Sekarang kita masuk ke Jalan Pegangsaan 2. Jadi begitulah pembahasan kita pagi hari ini. Sekaligus kita panasin si Red Black. Ini bukan panasin lagi cuy, kepanasan si Red Black. Orang macetnya parah tadi. Ya, semoga pembahasan kita pagi hari ini sangat atau bermanfaat buat teman-teman. Ya mungkin keluhan atau samalah di motor 2 tak kita. Ya mungkin teman-teman bisa coba lah ya. Ya biar nggak kepanjangan video kita. Nanti pemirsa pada malas nonton. Wah repot kita kan. Ya sekian video singkat kita kali ini. Segala kritik dan sarannya boleh di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya cuy. Oke.